Apa kabar ibu-ibu semua? Masya Allah, berkah. Takbir. 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 Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para bunda yang Allah muliakan, Allah sangat bangga dengan kaum perempuan. Di mana buktinya Pak Ustaz? Dalam Al-Quran. Saya cari dalam Al-Quran surah Ar-Rijal, surah laki-laki, nggak ada. Yang ada surah apa, Bu? Surah An-Nisa. Apa artinya? Bahwa Allah memuliakan kaum perempuan. Ibu-ibu bangga? Ibu bangga? Bilang, Pak Ustadz, tangannya ke atas. Pak Ustadz, aku bangga sebagai kaum ibu, sebagai kaum perempuan, sebagai kaum wanita. Aku akan jaga Pak Ustadz jati diriku sebagai perempuan yang mulia. Aku akan tutup auratku. Aku akan muliakan diriku. Aku akan jaga kehormatanku. Karena aku mahal. Karena itu pakaianku menutup semua tubuhku. Aku mahal kan? Aku mahal kan? Yang kompak, aku mahal kan? Ya, ibu mahal. Sepakat? Sepakat, Bu? Benar. Waktu saya ke Amerika, ada orang anak muda, dia itu ngetes. Pak Ustadz, pakai bahasa Inggris. Dia bilang, Pak Ustadz, Islam menghina wanita. Kenapa? Wanita dibungkus. Kalau musim panas, kepanasan. Ini Islam menghina wanita. Saya bilang, nih aku punya dua manisan. Yang satu kebungkus, yang satu kebuka. Aku lempar ke tanah. Pilih, mana yang kamu ambil? Yang tertutup atau yang kebuka? Kata dia, yang tertutup. Mengapa? Masih bersih. Ya itu rahasianya. Apa rahasia jilbab? Untuk menjaga kehormatan wanita. Betul? Ibu-ibu siap menjaga kehormatannya? Betul? Masya Allah. Takbir. 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 Saya bilang ke Bang Herli, ini kayaknya harus ekstra. Pokoknya ibu harus siap teriak-teriak ya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau ibu ingin menjadi orang kaya, ibu mendekat kepada orang-orang yang sukses. Ibu belajar kepadanya, mengapa Anda sukses? Ajarin dong aku berdagang, supaya aku juga kaya seperti kamu. Sekarang saya ingin tanya, ibu-ibu ingin masuk surga atau tidak? Kurang kompak. Ibu-ibu mau masuk surga atau tidak? Maka kita, ibu-ibu, harus belajar kepada yang sudah dijamin masuk surga. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ibu-ibu sekarang
sedang di depan rumah Nabi. Ibu sedang pergi umrah bersama-sama. Di depan rumah Nabi, ibu melihat rumah Nabi yang luasnya hanya 4 meter persegi. Di situ ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu angkat tangan semua, ucapkan salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekarang ibu-ibu sudah bersiap-siap mau berangkat pergi umrah ke Mekah. Ibu-ibu sudah mulai menyiapkan ihramnya. Bayangkan semuanya insya-Allah. Coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, yang hari ini belum pernah pergi ke tanah suci, mudahkanlah ya Allah. Yang sudah pergi ke tanah suci, mudahkanlah balik lagi ya Allah. Yang sudah pergi haji, pergilah haji yang lain lagi ya Allah. Yang belum pernah pergi haji, dimudahkan hajinya ya Allah. Yang belum pernah pergi umrah, dimudahkan umrahnya ya Allah. Limpahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan semua untuk pergi bolak-balik ke tanah suci-Mu ya Allah, Mekah dan Madinah ya Allah. Mudahkan ya Allah kami mengunjungi Masjid Aqsa ya Allah. Bebaskan Masjid Aqsa dari penjajahan kaum Yahudi ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Nabi menerima satu kitab. Kitab apa itu? Halo? Kitab apa? Kitab Al-Quran. Ibu, halo? Siapa yang di rumahnya tidak punya Quran ngacung? Alhamdulillah, semuanya mempunyai Al-Quran. Siapa yang di HP-nya belum diinstal Al-Quran? Alhamdulillah, semuanya sudah diinstal Al-Quran. Dulu orang untuk baca Quran di mana-mana mereka harus membawa Quran, tulisannya besar-besar. Sekarang sudah Allah mudahkan. Kita diberi oleh Allah fasilitas yang mudah. Apa itu namanya, Bu? Apa itu namanya, Bu? HP. Kalau yang keluar dari HP itu, yang dibuka dari HP itu Quran, maka HP itu menjadi Quran. Pak Ustadz, boleh enggak aku bawa Quran ke toilet? Kalau bawa Quran ke toilet, ya tidak boleh. Tapi kalau HP-nya ada Qurannya, tapi Qurannya tidak dibuka, maka itu HP biasa. Tapi kalau ibu bawa HP ke dalam toilet, Qurannya dibuka, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena HP-nya sudah menjadi Al-Quran. Ada orang salah paham. Dia karena di HP-nya ada install Quran, dia masuk toilet, HP-nya ditinggal di luar pintu toilet. Begitu keluar, HP-nya hilang. Nah, kalau HP-nya dimatikan, HP itu bukan Quran. Tapi kalau Qurannya dinyalakan, maka HP itu menjadi Al-Quran. Tapi ibu-ibu rahmakumullah, ini HP ini bisa suatu saat menjadi setan. Betul? Ketika HP ini sudah membuat seseorang lupa kepada Allah, membuat anak-anak kita kecanduan game, maka HP ini sudah berubah menjadi setan gepeng. Halo? Menjadi apa? Menjadi apa? Angkat tangannya. Wahai setan gepeng,
mulai hari ini aku tidak akan tergoda lagi olehmu. Aku tidak akan buka darimu kecuali yang bermanfaat. Bye-bye setan gepeng. Ingat loh setan gepeng, jangan kau rusak anakku. Bu, siapa yang anaknya setiap hari pegang HP ngacung? Ya Allah. Tahu nggak Bu? Di negara maju sekarang semua melarang orang tua mengasih HP kepada anak-anak mereka. Kenapa Pak Ustadz? Karena anak ketika kecanduan HP, otak depannya pecah. Bu, ada dua cara memecahkan otak depan. Dengarkan, hei Bu, fokus. Ibu fokus nih. Ini apa nih Bu? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sekarang saya balik. Kalau saya begini, ibu bilang hidung ya. Kalau saya bilang begini, ibu bilang mulut ya. Kalau saya bilang begini, ibu bilang mata ya. Kalau bilang begini, ibu bilang telinga ya. Sepakat? Sepakat? Fokus. Ya, ini. Ini. Ini teli. Saya ulang lagi. Ini. Mantap. Wis. Luar biasa. Takbir. Berarti fokusnya hebat. Bu, ada dua cara membuat otak anak kita pecah. Pertama, ibu pegang anak lehernya, dibenturkan ke tembok, pecah. Ibu tega? Ibu tega? Ibu rela? Betul? Nah, ada cara kedua membuat otak anak pecah. Yaitu apa? Anaknya dikasih HP. Nih nak, silahkan kamu pecah-pecah dah otakmu, biarin dah. Halo. Sayang anak artinya bukan membuat anak hancur otaknya. Gimana Pak Ustadz? Caranya gimana Pak Ustadz? Sekarang sudah musim milenial. Caranya Bu, dibatasi. Gimana cara membatasinya? Anak boleh pegang HP hanya hari Sabtu dan hari Ahad. Sepanjang hari Pak Ustadz, 1 jam saja. Hari Sabtu 1 jam saja. Hari Ahad 1 jam saja. Terus jangan dikasih HP itu kecuali anak sudah nyetor hafalan. Kamu boleh main HP hari ini 1 jam kalau sudah nyetor hafalan. Oke Bu, aku nyetor aja. Itu anak senang. Buktikan. Halo? Sepakat? Betul? Sayang anak? Sayang anak? Itu caranya. Jadikan anak kita ini senang menghafal Quran. Menghafal Quran itu sebetulnya yang paling penting sering mengulang. Jadi kalau anak ibu ini, nih anak-anak kecil, ini jangan disangka otaknya diam. Dia kalau diperdengarkan ayat Quran sambil bermain, dia merekam. Jadi anak ini merekam terus. Setiap saat merekam. Dia sedang kosong, sedang menginstall. Maka kalau yang dia dengar Quran, maka yang masuk Quran. Jadi biarkan dia bermain, tapi ibu setel Quran. Hanya caranya Bu, jangan terlalu panjang. 1 ayat
kalau Quran 3 baris, nanti diulang lagi. 3 baris, ulang lagi. Itu kan ada di HP namanya Quran Android. Ibu tinggal setel, dia langsung relay. 3 baris, balik lagi. 3 baris, balik lagi. Anak bermain, tapi dia hafal Quran. Itu di program Hafiz Indonesia, itu banyak sekali mereka yang hafal Quran, tapi hafalnya bukan ditahfiz, tapi hafalnya anak bermain oleh bapak ibunya disetel Quran. Pak Ustadz, kalau kayak kita yang sudah tua ini, bisa nggak hafal Quran? Bisa. Caranya gimana? Diulang-ulang. Siapa yang hidup tahun 80-an? Ngacung. Nah, yang pernah, ya, yang tahun 80-an. Waktu itu lagu yang paling populer lagu Rhoma Irama. Hah? Masih? Siapa yang masih hafal lagu Rhoma Irama sebagiannya? Tahu nggak Bu? Mengapa banyak orang hafal lagu? Karena setiap hari diulang. Sekarang lagu apa yang sering diulang? Di penjara. Akhirnya hafal kan? Karena diulang. Sama Bu. Ayat Quran kalau diulang, lama kelamaan akan hafal. Nggak pandang siapa, mau anak kecil, mau orang tua, dia akan hafal. Jadi kalau kita ingin rumah kita ini menjadi rumah Quran, suami berisi Quran, istri berisi Quran, anak berisi Quran, sepakat semuanya. Papa, duduk sebentar, Pak. Iya. Apa target kita, Pak? Oh, target kita pengen masuk surga sama-sama. Bagus. Gini, Pak. Tadi Abi Amir menjelaskan, kalau kita ingin masuk surga sama-sama, gimana rumah kita ini terasa seperti rumah Quran. Terus gimana caranya? Setelin Quran. Mau tidur, setel Quran. Mau bangun, terdengar Quran. Anak bangun tidur, terdengar ibunya baca Quran. Bapak pulang dari masjid, bapak mengulang-ulang hafalan Quran. Begitu duduk di atas meja makan, ngobrol. Mama sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak, Mama 1 juz tadi selesai habis salat subuh. Papa, alhamdulillah Mak, Papa 4 juz. Juz mangga, juz timun, juz. Bu, indah kan obrolan begitu? Indah. Ini tidak. Ada rumah seperti pasar. Bangun tidur, Papa, Mama mimpi beli tas harganya 1 juta, Pak. Pak, itu kepikiran terus tuh. Mama nih dibuka di online, tolong Pak pengen beli. Pokoknya obrolan tentang belanjaan terus. Akhirnya apa? Rumah terasa seperti pasar. Mana lebih indah, Bu? Ibu ingin rumahnya seperti pasar atau rumahnya seperti Al-Quran? Seperti Quran. Nah, makanya Bu, perdengarkan Al-Quran. Rumah yang setiap hari dibacain ayat Quran, tidak akan masuk ke rumah itu setan. Caranya gimana? Ibu kalau mau masuk ke rumah, sebelum masuk rumah, ibu baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Bangun tidur, baca bismillah. Pokoknya jangan lepas dari bismillah. Mau berangkat kerja, bismillah. Kata Nabi, rumah yang dibacakan selalu ucapan-ucapan ayat Al-Quran, minimal baca bismillah, akan dijauhkan oleh Allah dari setan.
Pak Ustadz, aku masuk ke rumah Pak Ustadz, terasa capek, lemes, maunya nonton aja, maunya makan aja, maunya tidur aja Pak Ustadz. Itu kenapa? Artinya tadi pas masuk rumah tidak baca bismillah. Setiap pintu rumah itu ada sudah setannya bersiap-siap. Kalau yang masuk rumah dia tidak baca bismillah, kata setannya, bro, ini yang punya rumah gak baca bismillah. Ayo masuk semua. Setannya bergentayangan di pojok-pojok, dibuat kita ngantuk, dibuat kita capek, maunya nonton, maunya ngemil, mau buka Quran, hurufnya gak kelihatan. Betul? Bisa baca Quran 3 baris, perih matanya. Waduh. Terus dipaksakan setengah halaman, sakit pinggang. Waduh. Pas hampir 1 halaman, kemeng betisnya. Waduh, kayaknya udah cukup. Kenapa? Terlalu banyak setannya. Bu, mulai hari ini jangan tergoda oleh, caranya gimana? Baca bismillah. Makanya Bu, di rumah orang yang tidak pernah baca bismillah, setannya gembrot karena dia ikut makan. Tapi di rumah orang yang selalu membaca bismillah, setannya krempeng, letoy. Bro, kenapa kamu letoy? Ini orangnya suka baca bismillah. Aku gak pernah kebagian tuh makan. Lu kok gembrot? Iya, di rumah itu bro, masya Allah tuh orang tuh gak pernah baca bismillah. Itu di situ aku enak makan apa aja. Nah itu dia Bu. Makanya jadikan rumah kita minimal ibu setiap hari baca bismillah. Mau ngambil apa saja, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar kerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Siap semuanya? Betul? Inilah dia Bu, rahasia kita cara menyiapkan generasi. Bahkan untuk melakukan hubungan suami istri juga harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan. Tahu nggak artinya? Artinya, setan, pergi, jangan ikut-ikutan lo di sini. Gitu. Itu artinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin hamidillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini cara pertama. Bagaimana cara mencetak generasi emas? Pertama, mulai dari orang tua dan masuk ke anak membaca apa Bu? Bismillah. Cara yang kedua Bu, ajarin kebiasaan anak kita berterima kasih kepada Allah. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Bu, ibu, ini baju baru dari siapa? Dari Allah nak. Bukan dari ibu, dari Allah. Jadi yang beli ini, iya, Allah ngasih rezeki ke ibu. Ibu belanja ke pasar, beli baju buat kamu. Dari itu dari Allah. Terima kasih sama siapa? Sama Allah. Gitu Bu. Jangan, Bu, ibu, anak ibu cantik banget. Siapa dulu ibunya? Nah, bukan begitu. Ibu ucapkan, Masya Allah, ini kehendak Allah. Bu, ibu, rumah ibu cakep.
Masya Allah. Bu, mobil ibu Masya Allah megah, mewah. Masya Allah. Ibu, suami ibu sayang sama ibu, bilangnya apa? Masya Allah. Setiap ibu mengucapkan Masya Allah, maka Allah akan menjaga nikmat itu. Nah, ini makna syukur. Ini makna terima kasih. Minimal mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pak Ustadz, kalau aku memang gak boleh dipuji. Kalau kita sih makhluk gak boleh dipuji. Makhluk ini tidak punya apa-apa. Yang dia punya dari siapa, Bu? Dari Allah. Makanya sejak kecil anak diajarkan terima kasih. Nah, ini sepatu baru, Allah ngasih, alhamdulillah. Coba bilang alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau kasih aku sepatu. Gitu caranya. Biasakan tuh anak mengatakan itu, sekecil apapun. Karena anak akan dia terkoneksi kepada Allah langsung. Itu yang kedua. Tolong dihafal. Yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua apa? Ya, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, Bu, ini apa? Nah, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Mantap, masih fokus ya. Bu, yang ketiga, positive thinking. Jangan negatif, Bu. Orang sering sakit karena negatif. Ya Allah, nanti besok makan apa? Kok nggak yakin sama Allah? Yang ngasih makan ibu siapa? Suami atau Allah? Halo? Kenapa banyak kaum ibu suaminya meninggal, ibu nangis? Itu fitrah manusia. Tabiat mata menangis, Pak Ustadz. Tapi tetap yang ngasih makan aku siapa? Allah. Jadi jangan kemudian, waduh mati Pak Ustadz. Kenapa? Suami saya meninggal dunia. Bukan begitu. Kita sudah hidup, Allah yang menghidupkan, bukan makhluk. Makanya selalu positif kepada Allah. Jangan sekali-kali prasangka buruk kepada Allah. Semua yang Allah berikan pasti baik. Ya, semuanya genggam tangan. Semua yang Allah berikan pasti baik. Mulai hari ini aku selalu positif. Senyum, positif. Ya, jangan cemberut. Jadi harus selalu positif. Sifat yang Allah sering sebut dalam Al-Quran, sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya jangan khawatir dengan Allah. Harus positif, Bu. Harus positif selalu. Ngacung, siapa yang hari ini sedih? Alhamdulillah, semuanya bahagia? Betul? Kok bahagia cemberut? Ya, coba semua bahagia, positif, senyum dong. Mantap. Sudah berapa? 3. Pertama apa? Kedua, tangannya. Pertama, kedua, ketiga, mantap. Yang keempat, Bu, ingat akhirat. Dunia bukan tujuan. Tujuan kita kemana? Kita semakin lama, semakin muda, semakin tua. Artinya menuju kemana? Menuju akhirat. Nah, tujuan kita di mana? Akhirat. Berarti semua yang kita punya dipersiapkan untuk
akhirat. Orang yang kikir, bakhil, tanda-tanda dia tidak beriman kepada akhirat. Tapi orang yang yakin dengan akhirat, dia akan berlomba-lomba untuk membantu saudaranya yang kesulitan. Betul? Itu dia. Jadi akhirat tujuan, dunia keperluan. Halo? Ya, akhirat. Tangannya. Akhirat tujuan, dunia keperluan. Lagi, akhirat tujuan, dunia keperluan. Tahu nggak Bu? Seperti apa? Seperti WC di rumah kita. Siapa yang menjadikan WC tujuan? Langsung masuk rumah, masuk ke WC. Siapa? Nah, jadi dunia ini seperti apa? WC. Perlu datang ke WC. Selesai keluar. Jangan ngumpet. Ini ada orang 24 jam ngurus dunia. 24 jam. Ya. 24 jam. 24 jam ngurus dunia terus. Nggak berhenti-berhenti. Berarti sama saja dengan ngumpet di WC. Malu nggak? Malu. Keperluan kok. Masa jadi tujuan? 24 jam urus dunia? Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, sudah berapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, akhirat. Kelima, ibadah. Apa? Tangannya. Ibadah. Hidup untuk makan untuk melihat untuk tangan untuk langkah untuk ibadah. Kira-kira kalau setiap orang Islam semuanya paham ibadah, kira-kira Bu, ada nggak orang korupsi? Nggak ada. Kenapa sekarang kok banyak daftar koruptor orang Islam? Karena mereka pahamnya beda. Jadi hidup bukan untuk ibadah. Akhirnya semua digunakan untuk maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mulai sekarang hidup untuk mata untuk tangan untuk kaki untuk harta untuk rumah untuk. Itu sepakat kita. Tanamkan ini kepada anak kita bahwa hidup untuk ibadah. Inilah makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah berapa Bu? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mantap, subhanallah. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam Bu, istiqomah. Apa? Istiqomah. Tahu nggak istiqomah? Seperti lebah. Lihat Bu, lebah. Halo. Lebah itu Bu, dia tidak pernah hinggap kecuali di tempat yang baik. Dan tidak pernah pulang kembali kecuali mengambil yang terbaik. Dan tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Lebah memberikan apa? Madu. Masya Allah. Ini dia lebah. Makanya Allah turunkan dalam Al-Quran surah apa? Surah An-Nahl. Itu rahasia lebah. Ini contoh istiqomah. Jangan seperti lalat, kata Allah. Lalat bahasa Arabnya az-zubabah. Mincela-mincele. Makanan baik datang, makanan buruk datang, daging segar datang, bangkai datang. Itulah lalat. Kalau ada manusia lalat disebut dalam Al-Quran muzabzab. Muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Manusia lalat tidak jelas. Datang ke masjid, oke.
ke dugem, oke. Tahu nggak dugem, Bu? Dugem, duduk gemetar. Dugem, duduk gemetar. Dugem. Jijik. Halo. Nah, jadilah istiqomah seperti apa? Lebah. Jangan seperti lalat. Sudah berapa? Yang terakhir, yang ke-7. Belajar dari sejarah. Sejarah masa lalu kita, ada orang-orang sukses, ada orang-orang gagal. Dalam Al-Quran ada cerita Fir'aun. Fir'aun sukses atau gagal? Fir'aun sukses atau gagal? Makanya belum pernah saya ketemu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, nama saya Fir'aun. Nggak ada tuh. Nggak pernah ada. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa Fir'aun gagal. Abu Lahab gagal atau sukses? Gagal. Nah, sekarang berarti yang kita tiru siapa Pak Ustadz? Yang kita tiru adalah para nabi. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita tiru. Anak-anak kita nih, Bu, ajarin tuh anak nama-nama para nabi. Suruh hafalkan. Ajarin itu anak nama-nama para sahabat. Jangan kemudian siapa yang kamu suka? Naruto. Apa Naruto? Nggak ada tuh. Saya datang ke Jepang nggak ketemu Naruto. Nggak pernah ada itu Naruto. Jadi ajarin tuh anak dari kisah-kisah para sahabat. Halo. Di rumah nanti, Bu, harus ada kisah-kisah para nabi dan para sahabat. Ibu pasang perpustakaan kecil, kisah para nabi, kisah para sahabat. Sebelum tidur, sini nak, Mama ceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ceritakan oleh ibu, ini seorang yang telah menemani Nabi ketika hijrah. Nabi sendirian ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah menginfakkan semua hartanya. Maka anak akan terjadi suatu perubahan. Karena dia tahu contohnya. Daripada disuruh nonton ini, nonton itu yang sia-sia. Bu, sepakat? Sudah ada berapa? Sebutkan. Pertama, yang kompak. Yang kompak. 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7. Ya, jadi yang ke-7 sejarah. Ada gerakannya enggak? Lihat, nih Bu. Gerakannya bismillah gini, hubungkan dengan Allah. Coba bismillah. Tangannya bismillah. Maksudnya hubungkan dengan Allah. Ya, bismillah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga positif. Yang keempat akhirat. Yang kelima ibadah. Yang keenam istiqamah. Yang ketujuh sejarah. Coba semuanya sebutkan dengan gerakan. Sebutkan 7 kata kunci untuk mencetak generasi emas. Pertama, 2, 3, 4. Apa itu? Oke, ya, coba ulangi lagi. Tidak boleh ada lagu gini ya. Oke, ya. Sebutkan 6 kata kunci sukses mencetak generasi emas. Oke, hebat. Saya ngetes aja. Ya, sebutkan 7 generasi. Sebutkan 7 kunci sukses mencetak generasi emas. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7. Bu, ibu tahu nggak 7 ini dari mana? 7 ini adalah surah Al-Fatihah yang ibu baca setiap hari. Ya, ucapkan nih. Coba ucapkan dengan gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, amin. Ibu ingat enggak? Ini Al-Fatihah yang ibu baca. Ingat Al-Fatihah yang ibu baca. Ini saya merinding nih, merinding banget saya nih. Masya Allah. Ibu baca Al-Fatihah itu intinya, Bu, untuk mengubah hidup kita. Al-Fatihah isinya sebuah ikrar. Halo? Ya, angkat tangan semua. Aku berikrar akan selalu membaca Bismillah. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, positif. Yang keempat, akhirat tujuan. Yang kelima, hidup untuk ibadah. Yang keenam, istiqomah. Yang ketujuh, belajar dari sejarah. Itu inti daripada surah Al-Fatihah. Mulai hari ini semua harus berubah cara hidup. Jangan sampai masih terus malas dan tidak bersungguh-sungguh. Ingat, ayo ucapkan sama-sama. Wahai setan, bye-bye. Hari ini jangan kau goda aku lagi. Kau tidak boleh masuk ke rumahku lagi. Anakku akan jadi generasi Quran. Dan kami semua jadi generasi Quran. Kami akan mulai dari kaum ibu, merubah rumah kita menjadi rumah Al-Quran. Siap? Betul? Takbir. 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 Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Bu, Bang Heri kayaknya sudah semangat ya semua. Masya Allah, luar biasa.